Berarti itu kasusnya dibuka lagi setelah rame. Dibuka lagi. Apa nggak artinya itu nunggu viral baru bertindak? Di universe kalian cara bekerjanya seperti itu pemerintahnya, cara bermasyarakatnya. Tunggu nih, ini menarik. Seorang Gianluigi ngomong kayak gini. Apa? Jadi pemerintah merespon menunda karena responnya masyarakat nggak baik. Oke, balik lagi di POV Cameo Project bareng sama Gianluigi. Dari mana lo? Saya dari jubir pemerintah. Bukan jubirnya. Oh iya. Wah, Kesatuan instansi itu bukan? enggak, kan kita tuh sahabat kepolisian. Udah gua nggak bilang lo satuannya mana. Emang yang sahabatnya polisi kamu doang? Hah? Kita nggak dianggap? Enggak, karena kan Anda kan masih ditilang kan ya. Nggak, maksudnya kan kalau melanggar semua orang ditilang. Betul. Saya Iya, pun iya, begitu. Melanggar ditilang. Kecuali kalau pakai ini enggak. Nggak ada pesan kiri isu-isu, nggak usah. Dari komisi. Oke, dari komisi. Ini kalau Anda dari mana? Coba. Saya Pak Gahar Pratomo dari Politikin aja. Iya. Itu dari dunia mana tuh? Dari Universe B32. Kecil dong. Itu portalnya di ujung. Jagain ya Mas. Kalau ada mulai panas saya kabur. Oke, sekarang kita mau bahas apa? Bahas ya apa? Nah ini, bahas mitos. Tiba-tiba Mitos yang katanya viral dulu baru direspon. Ah, cuman mitos. Iya kan? Itu kan mitos, tapi kita nggak tahu nih faktanya gitu atau enggak. Tapi menurut gua, kalau gua lihat sih sini nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Maksudnya- Bukannya viral dulu terus baru Pemerintah bekerja. Loh. Kan gua nggak bilang pemerintah. Ya, Mungkin netizen atau kalau nggak perusahaan. Misalkan ada viral dulu nih, ya kan, yang anjing dipukul. Baru setelah viral perusahaan yang meng-hire bertindak atau respon gitu kan. Di universe kalian cara bekerjanya seperti itu pemerintahnya, cara bermasyarakatnya. Nggak, mitosnya. Makanya nih kan kita bahas mitosnya. Oke. Apakah benar kayak gitu? Iya. Viral dulu baru bertindak. Tapi menurut gue ya pemerintah atau apapun itu di sini tuh bukan viral dulu baru mereka menangani. Emang ada hal-hal yang mereka tidak sangka bahwa itu responnya seperti itu dari masyarakat. Sehingga ketika responnya beda dengan yang diharapkan, barulah dia mengklarifikasi atau terlihat bekerja. Oke, padahal mungkin bekerjanya itu dia udah mulai kali, tapi nggak terlihat aja. Udah, kan Nggak maksudnya masyarakat kan nggak perlu dapat laporan 24 jam dari pemerintah. Iya, betul. Atau 8 kali 1 tahun gitu kan? Iya, Mungkin nggak perlu 8 kali setahun. Mungkin selama Iya. itu bekerja, tapi nggak kelihatan aja. Iya. Nggak kelihatan. Jadi baru gue nggak setuju kelihatan. kalau misalnya ada yang bilang pemerintah itu bekerja kalau udah viral. Jadi kebetulan aja ya. Kebetulan. Tapi Kebetulan kok sering? viral. Hah? Tapi kok sering? Kenapa nunggu viral dulu baru kerja? Itu loh pertanyaannya. Ya, Masyarakat tuh pengen tahu. Ya, karena kan banyak hal yang di luar ekspektasi dari pemerintah. Contohnya apa ekspektasi pemerintah apa? Tapera. Oke, tapera. Tapera itu apa? Tabungan pemeras rakyat. Bukan, tahapan perumahan rakyat, apa sih tabungan perumahan rakyat. Oke. Itu kan maksud pemerintahan baik. Nah, membantu masyarakat menabung Untuk bisa punya rumah. untuk bisa bayar utang negara. untuk ya untuk punya rumah. Jubir ya kamu ya. Jujur ya. Kok jujur? Untuk punya rumah. Jarang loh jubir jujur. Coba jujur aja. Emang banyak utang kok. Makanya harus dibayar. Lewat tapera ini. Tapera. Minum dulu. Nggak ada mereknya apa ini ya? Nggak ada. Jadi kan itu kan membantu kan sebenarnya kan. Harapannya pemerintah ini bisa membantu masyarakat punya rumah. Iya. Dipotong untuk punya rumah. Gitu. Tapi kok akhirnya dibatalin atau dibatalin apa ditunda? Ditunda. Karena masyarakat meresponnya tidak baik. Loh. Berarti kan nunggu viral dulu baru dirubah kan? Bukan. Tunggu nih, ini menarik. Seorang Gianluigi ngomong kayak gini. Apa?
Jadi pemerintah merespon, menunda karena responnya masyarakat nggak baik. Iya kan, Kalau responnya baik, kalau masyarakat responnya baik ya dilanjutkan dong. berarti tergantung respon masyarakat dong. Iya bener, sama kayak kasus-kasus di kepolisian kan, ada laporan dulu dari masyarakat baru polisinya bertindak. Kalau nggak ada laporan kan nggak bertindak. Kalau nangkap artis kayak Virgon ditangkap. Oh, Virgon baru ditangkap ya? Iya, Virgon ditangkap itu kan karena ada aduan masyarakat. Pertanyaannya, itu yang ngaduin baru gerak itu nunggu berapa orang yang ngadu? Hah? Kalau Indonesia? Itu artinya kan jelas. Menunggu viral dulu. Nggak viral. Gini, sebuah peraturan undang-undang atau segala macam itu kan harus melewati yang namanya proses dulu, mendengar aspirasi dan lain-lain. Nah, salah satunya juga bisa digunakan oleh media sosial. Lempar aja dulu isunya, dapat responnya, oh nggak bagus, ya jangan. Loh kok jadi kelinci percobaan? Bukan kelinci percobaan kan kalau udah tanda tangan. Isunya dilempar dulu, kalau misalnya begini gimana. Nggak, maksudnya kan emang rata-rata kan bodoh ya di sini nih gitu loh. Di mana? Di sini ya, Di sini nih kita nih. Beneran nggak sih? Kayaknya enggak juga loh. Enggak, maksudnya kan harusnya pemerintahan universe kalian itu kan bikin riset dulu. Baru dilempar ke masyarakat gimana responnya. Ini enggak, Karena menurut gue dilempar dulu, baru di riset. Ya kan itu Enggak, bolak. tapi nggak, bener juga. Ini sebenarnya kayak market research. Karena market research itu sebelum produknya jadi, kita research dulu. ya. Ya kan, ini kan sebelum ditandatangani, di riset dulu, setuju nggak ya Ini orang-orang? kalau di makanan R&D dulu nih. Jadi dulu. riset Tes food. test food. Tes food dulu. Cari tahu nih, oke kita semua suka mie ya. Oke, suka Ya. mie. Bikin mie-nya. Ya. Jadi, cobain, enak. Oh enggak, ya udah. Babi mie-nya. Gitu. Karena nggak enak, kalau biasanya kalau yang enak babi. Iya. Kalau nggak enak, Iya, maksudnya kan itu yang terjadi. Ya tapi logikanya itu kalau mau riset pun itu ya di lingkungan sendiri dulu, baru dilempar ke pelanggan. Gimana mau ngeriset di lingkungan sendiri? Kok meeting aja nggak pernah datang kok mereka? Ini bukan jubir ini bukan jubir ini. Aku yang nyebokin ini. Ya gimana mau riset? Nggak, tapi risetnya ini memang kalau menurut gue sih Iya, risetnya risetnya ini. Mereka mau feedbacknya dulu. Kalau memang mereka setuju, masyarakat setuju, baru disahkan. Contohnya kayak isu 3 periode Jokowi dilempar tuh sama PAN. Oh, yang lempar PAN? PAN, Bukan Jokowi yang lempar? bukan. Oke, kenapa PAN melempar? Karena mau ngetes. Oke. Masyarakat setuju gak kalau 3 periode? Akhirnya kan pro kontranya banyak. Akhirnya, oh enggak, jangan. Enggak setuju kalau 3 periode. Lempar Gibran, responnya bagus. Masyarakat nggak menolak loh. Sebenarnya nggak menolak ya. Sosok Gibrannya orang nggak menolak, tapi prosesnya yang orang banyak yang menjadi kontroversi. Ya sudah. Setuju, lalu pemerintah melawan perubahan undang-undang. Iya. Tapi kan yang lempar undang-undang itu pertama kali kan juga bukan pemerintah kan. Oke. Nah iya kayak gitu-gitu. Nah beda sama Kaisang. Ketika Kaisang dilempar orang, oh Marcel. Banyak orang yang lebih ke kontra. Yang mungkin juga nggak bakal jadi. Jadi ini maksudnya masyarakat itu apa sih? Cuman buat bisnis doang itu? Bukan bisnis. Lempar market itu buat Ini bisnis pemerintah mendengar aspirasi. Mana? Oh nggak sesuai kebutuhan masyarakat kok. Inilah yang maksudnya pemerintah tidak pernah menutup kuping dari suara-suara rakyat. Nggak, kebutuhan masyarakat apa? Ya maksudnya tuh ngasih aja apa hasil risetnya tuh yang sesuai kebutuhan loh. Butuhnya seperti ini ya dikasih. Ini enggak, dilempar-lempar aja. Lempar dulu baru nanti Kalau nggak cocok respon baru masyarakat. dirubah gimana? Berarti kan nunggu viral dulu tuh baru ada perubahan. Bukan viral. Bukan viral, cuman diresponnya berlebihan oleh masyarakat. Enggak lah, masa nggak berlebihan lah. Misalkan. Bukan berlebihan, tapi direspon oleh seluruh masyarakat. Enggak pemerintah universe itu nggak tutup telinga Apa? menghadapi apa hal-hal yang dikeluhkan masyarakat. Buka telinga tutup mata ya sama aja dong. Berisik aja, aku tidak peduli. Sama aja. Contoh UKT. UKT. Itu apa UKT? Uang Iya, Uang yang upah. uang kampus ya? uang kuliah tunggal kan? Uang kuliah. Tunggal. Itu kan naik, diprotes. DPR membuka pintu, datang mahasiswa mendengar segala macam kan akhirnya ditunda. Yang sebenarnya bikin viral ada atau heboh adalah yang pertama kali ngomong bahwa keberatan yang berprestasi.
Jadi dia nih dapat beasiswanya habis kalau nggak salah. Dia harus bayar. Sebelumnya aja dia masih sulit tuh, waktu belum naik, pas udah naik makin berat untuk dia melanjutkan, tapi berprestasi. Lo harusnya dapat beasiswa terus dong kalau berprestasi. Ya gua nggak tahu ya, bukan orang tuanya ya. Nah itu kan bukan viral, maksudnya karena viral akhirnya ditunda, enggak. Ternyata pemerintah melihat, ternyata di semua daerah namanya ekonomi nggak bisa disamaratakan. Loh tapi kan harusnya mikir dulu dong sebenarnya. Iya benar, mereka udah mereka mikirnya kayaknya nggak ada masalah deh. Kalau dinaikin mungkin fasilitas kampus dibagusin dan lain-lain. Tapi kan pada nyatanya di Indonesia ini kelemahannya adalah pemerataan pengawasan Kampus atau apapun infrastruktur. Bikin bagus. Ridwan Kamil kalau bikin bagus di Bandung, bagus. Lihat sekarang. Maintenance-nya semua buruk di Indonesia. Nah mungkin pemerintah berpikirnya begitu. Kalau gue naikin, ini naik nih bagus nih semuanya. Data di lapangan nggak seperti itu. Oke, apa problemnya? Apakah memang di Indonesia terlalu murah biaya kuliah? Apa gimana? Kayak perlu dinaikin? Enggak, maksudnya gini. Bukannya di tempat kalian tuh biaya masuk kuliah tuh mahal. Mahal. Lah kok dinaikin lagi ngapain? Iya. Konsepnya Udah apa? mahal jadinya. Yang orang nggak sadar bahwa peraturan itu bisa keluar lewat DPR dulu. Ada yang mungkin dari kementerian lempar ke DPR, tapi kan semua kuncinya di DPR. Ya, Kecuali karena bentuknya Perpres ya. Karena Perpres. mereka perwakilannya masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kan harusnya yang bisa memviralkan tuh ya orang-orang DPR universe kalian. Mungkin bagi eksekutif, walaupun legislatifnya nilai perwakilan rakyat, kayaknya nggak mewakili banget gitu loh. Jadi lempar ke masyarakat langsung. Kayaknya gue nggak percaya deh, lempar ke yang bukan yang diwakilin deh. Enggak gitu loh. Enggak, sebenarnya gini. Harusnya DPR yang malu loh. Ketika suara DPR bertolak belakang dengan masyarakat, harusnya DPR yang malu loh. Ya itu dia. Nah ini hasil kerjanya mereka ini sebenarnya. Ya iya, makanya ini juga masyarakat juga harus bisa melihat bahwa ini salah. Jadi setiap isu harus melihat salahnya siapa. Jangan menyapuratakan pemerintah. Pemerintah tuh luas banget. Paham. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan Presiden tuh nggak bisa mencet DPR kan ya? Nggak bisa kan? Masalah presiden nggak bisa mencet anggota DPR. Nggak bisa, karena DPR itu dipilihnya Tapi bukan sama anehnya presiden. DPR bisa menjatuhkan presiden. Jadi yang mengawasi DPR ini siapa? Rakyat. Ya iya. Ya kalau jatuh belum tentu. Ngejulitin. Ya ini maksud gue, ini harusnya masyarakat bisa melihat gitu loh. Ini setiap kesalahan tuh di siapa. Kok lucu ya, kok nggak bisa kompak pemerintahan masing-masing divisi itu kompak mendukung, itu nggak bisa, itu kenapa? Ya bagaimana deal-dealan waktu pilpres aja. Gitu. Bagi-bagi kursinya gimana. Sebenarnya pikiran-pikiran masyarakat ya, pikiran rakyat itu kan lebih ke kenapa bisa viral itu karena kebijakan pemerintah, mau itu eksekutif atau legislatif itu dirasa tidak menguntungkan rakyat. Ya. Makanya akhirnya direspon. Lah kenapa nggak bikin kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan rakyat gitu? Ya begitulah kerjaannya. Itu contohnya. Enggak, gua coba recall ya, maksudnya coba ingat-ingat. Vina kalau itu Vina di kepolisian. Oke. Filmnya viral. Baru dibuka lagi kasusnya. Baru dibuka lagi. Itu udah tutup sebenarnya kasusnya. Itu viralnya itu kan tadi kan bilangnya filmnya viral. Itu yang bikin viral itu mana dulu nih? Karena karena kasusnya filmnya viral atau karena filmnya viral kasusnya keangkat? Karena kasusnya dijadiin marketing buat filmnya. Saling menguntungkan ya? Iya. Tapi ini makanya Aduh, ini gue nggak tahu ya, gue disclaimer. Nggak, gini. Nggak, kalau gue melihatnya kasusnya dulu naik. Jadi ketika filmnya ada, orang jadi teringat lagi bahwa oh iya ini kasusnya kok belum selesai. Atau mungkin pembuat filmnya atau produsernya melihat oh ini ada kasus yang memang belum selesai dan sebenarnya bisa diangkat ke dalam film supaya ada tujuan nggak supaya mengangkat Menurut gue sih kasus? nggak kesana ya pasti ya. Untuk Enggak. awal banget enggak lah. Jadi cuman purely oh ini ada true story, True story yang menarik untuk diangkat dan sampai sekarang belum terungkap. dijadikan film horor yang memang biasanya ditonton banyak orang gitu ya. Ya karena kan emang waktu masalah di awal-awal kan
selesai. ada kesurupannya ini. Jadi wah ini bisa nih di capture dari sudut pandang bisnis film, ini menarik. Iya. Nggak salah. Nah masyarakat melihat, teringat wah ini belum selesai ya. Akhirnya masyarakat bersuara, ini kok belum selesai. Nah barulah tersangka-tersangkanya juga buka mulut yang 8 kemarin, yang udah baru bebas, yang dia bilang ternyata selama ini dia ditekan dan lain-lain. Sama siapa? Sama polisi. Berarti itu kasusnya dibuka lagi setelah rame. Dibuka lagi. Apa nggak artinya itu nunggu viral baru bertindak? Bukan lah. Iya dong. Berarti nunggu viral dulu baru dibuka lagi. Tunggu, ini kasusnya udah selesai atau belum? Akhirnya dibuka lagi. Karena Maksudnya- viral. Udah selesai. Udah selesai. Lo ada orang-orang yang belum ketangkap gimana? Kok udah selesai? Kan udah tersangkanya udah ada yang di penjara. Iya, tapi kan ada Yang Loh, mewakili. enggak, gue pengen tahu ini sebenarnya kasusnya ditutup atau belum? Udah selesai kan tersangkanya udah ada. Iya, tapi kan belum semuanya. Iya. Masih ada yang belum ketangkep nih. Tenang, ini kan hitungannya selesai ngambang. Nunggu viral lagi aja dulu. Nanti kalau viral lagi kan baru akan ditindak. Nah, ini istilahnya tuh ada cliffhanger-nya ya, Iya, gantung. Gitu buat sih. season berikutnya. Iya, benar. Iya. Jadi ya menurut gua juga bukan karena viral baru kasusnya jalan lagi ya. Ya mungkin udah 8 tahun yang lalu ya bukan gua nggak ngerti tapi listnya udah bukan di atas. Oh, bukan jadi prioritas lagi. Iya, jadinya. ketika ada kerjaan baru masuk, ya Kerjaan baru masuk. ya polisi kan 24 jam bekerja mengayomi masyarakat. Oh iya. Melayani, Bener juga ya. presisi. Emang nggak ada divisi-divisinya apa yang ngurusin gituan? Yang satu ngayomi. Masa ada divisi kasus lama? Ya gimana Kan caranya lah biar nggak jadi kasus lama. Ada kasus selesai gitu loh. Dan masih DPO kan emang dari dulu 3 orang itu. Masih dicari gak tapi? Satu kan udah ketangkep, Peggy Setiawan alias Perong. Dua katanya yang lain tidak melihat orang itu, jadi dihilangkan lah, tidak jadi DPO. Oh, karena nggak. Saksi-saksi mencabut BAP bahwa gue nggak lihat. Gue ngeliat gini, viral itu kan sebenarnya efeknya tuh macam-macam ya. Ada efek yang negatif, ada yang efek yang positif gitu. benar. Tapi ya gue pikir gini, Nggak masalah. kita sebagai apa ya, content creator atau kalau enggak ya kita punya privilege lah, privilege kita punya platform sosial media untuk ngomong sesuatu, ngepost sesuatu yang akhirnya bisa jadi viral. Nah, menurut hemat saya, kenapa masyarakat lebih percaya viral dulu baru ada tindakan? Karena sudah tidak adanya lagi kepercayaan terhadap pemerintahan kalian. Seandainya semua kasus atau apapun itu dikerjakan sesuai dengan kapasitasnya, dengan cepat dan sigap, dan masyarakat mendapatkan hasilnya, nggak perlu nunggu viral. Bahkan bisa jadi nggak percaya sama viral, Iya. percaya sama pemerintah. Benar. dan ya viral itu sebenarnya punya efek apa ya, adiktif untuk orang juga. Kenapa? Karena mereka kan ada istilahnya FOMO kan. Iya, Mereka dikit-dikit viralin. Mereka pengen ikutan ke dalam Ya. viral itu, berita yang viral. Oh, yang ini ngepost, gue juga ngepost Yang tiba-tiba, ya kan tiba-tiba yang waktu itu sempet tuh pakai layar hitam semua. Ya kalau di luar kan ada Black Lives Matter kan. Ya, yang anjing itu juga menurut gua kesalahan ngeviralin. Akhirnya kan minta maaf kan. Iya, tapi yang lain juga jadi FOMO maksud juga. gua- Tapi yang minta maaf cuman mereka doang. Yang lainnya juga nggak ini. Ya, tapi itu menurut gua jadinya viral ini harus kita tanggapi dengan bijak. Dalam arti nggak semuanya bisa diviralin, dan ketika lo mau viralin sesuatu lo harus tahu bener atau enggak itu dulu. Karena akhirnya kan bisa jadi penyebaran hoax juga kan. Nah, di sisi Gue banyak tuh ngerem tuh kayak gitu. Nah iya, karena kita nggak tahu. Semua nih. udah pada rame nih. Gue kayak pengen ngepost kan. Nah, Tahu. berarti kan sampai ini salah satu orang yang berpikir dulu baru bertindak kan. Nah, banyak Oh kan enggak, masyarakat. karena gitu kebelet pengen boker. Udah Jadi belain gua rem kamu. dulu. Jambak belakang kamu. Dan pada akhirnya ya ini ya terjadi di pemerintahan sekarang. Dan gue yakin di pemerintahan Prabowo enggak. Kenapa lu bisa yakin itu? Karena belum mulai. Iya juga. Ya. Simple. Walaupun tapi kan melanjutkan kan yang baik-baik aja. Yang kurang Baik-baik baik. menurut Hah? menurut masyarakat. Menurut Prabowo loh.
Ya, menurut yang bikin konten lah. Iya, konten ya. Kenapa ada diem tapi ya? Iya. Tapi penting loh tuh viral tadi itu. Penting. Kalau masyarakat nunggu viral, masalahnya kan masyarakat sendiri nggak bisa menfilter. Ini penting nggak diviralin? Ya, benar, setuju. Udah masyarakatnya nggak bisa ngefilter, pemerintah meresponnya juga nggak bisa difilter juga. Ya, masyarakatnya nggak bisa ngefilter, pemerintahnya pun sampurna mil. Apa itu? Filter kan sampurna mil. Aku nggak kepikiran ke sana. Pernah nggak waktu masyarakat bikin viral, terus Gua ikutan. pemerintah blunder? Blundernya apa? Menanggapi? Responnya blunder. Sejauh ini sih enggak ya. Nggak pernah ada. Gue sih melihatnya viral. Makanya gue kayak ini tuh kayak dia lempar, oh enggak, tarik lagi. Mungkin nggak? Mungkin saya Sama nanya, gua, iya, saya nggak saya. tahu loh ya. Saya mau nanya Nggak? di universe kalian, konsep viral ini beneran viral karena masyarakat atau isu yang dilempar dari pusat untuk menutupi Nutupin. isu sebelumnya? Iya. Dipikir dulu. Orang ngomongin ditelaah. Kamu persekian detik langsung jawab iya. Itu gimana? Enggak, kebetulan seperti itu. Kebetulan seperti apa? Kebetulan. Karena isunya banyak, jadi saling nutupin aja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Kok hobinya ngelempar isu, nggak pengen lempar bantuan apa gitu ya? Karena yang namanya kebaikan nggak perlu dikasih tahu. Wah, gitu ya. Kayaknya. Menurut kalian gimana, guys? Kalian gimana, guys? Gak yakin. Ya kalau gue sendiri sih, gue ngelihatnya memang ada hal-hal yang memang nunggu viral dulu, atau kalau nggak nunggu sih, masa dia nungguin coba kalau viral baru kita respon, nggak juga sih. Dia udah keburu viral aja gitu loh, menurut gue. Ya Keburu viral aja. Dan tapi nggak apa-apa, nggak masalah juga mau viral. Ya intinya pemerintah harus memperbaiki cara berkomunikasinya. Itu saya setuju tuh. Dan masyarakat juga harus cermat. sabar lah masyarakat, Sabar dan cermat menanggapi sebuah isu. Jangan sampai kemakan berita-berita palsu, hoax, atau kepancing nih karena tidak mau menunggu. Untuk poin yang tadi tentang masyarakat itu, berarti kan masyarakat perlu dididik dengan baik. Ya. Siapa yang didik? Ya, Kemendikbud. Nah, kembali lagi masalah kok diem sih? Kok diam sih? Iya. Kenapa masyarakatnya diam? Karena menterinya juga diam. Nah, diam. Jadi semuanya Iya, berkesinambungan. Kalau masyarakatnya Iya, pintar, ya pasti akan hasilnya juga bagus. Supaya pintar gimana? Ya pendidikannya diperbaiki. Menurut saya seperti itu. Bukan diperbaiki, diratakan. Satu lagi, kurikulum itu yang fix gitu loh, jangan tiap tahun ganti. Mahal loh itu beli buku terus tiap tahun itu. Asem nih. Bikin 3 tahun sekali lah. Iya bener. Padahal udah punya anak. Ada. Beneran itu saya setuju itu. Ya. Jangan kurikulum ini pendidikan jangan dibikin bisnis ya, tolong ya kalau bisa. Ya. Jadi intinya nggak apa-apa viral. Kalau gue nggak apa-apa viral. Ya kalau gue nggak apa-apa juga sih di Nggak apa-apa viralin. viral dan bukan berarti pemerintah baru merespon ketika ada viral, nggak juga. Tadi Ada saya banyak awal keterbatasan. Tadi saya awalnya setuju apa-apa harus viral. Tapi saya lebih setuju lagi kalau nggak perlu ada viral sudah bisa diperbaiki. Nah itu dia yang harus diharapkan. Gitu. Karena viral itu siapa yang ngoreksi, siapa yang mantau itu baik atau salah kan nggak ada. Iya. Jadi nunggu sudah hancur, udah rame, udah heboh, ternyata cuma gitu doang kan lucu, buang-buang waktu. Dan bisa kan akhirnya kalau negatifnya viral adalah ada orang yang bisa nunggangin kan dengan kepentingan Nah, sendiri. belum lagi Akhirnya ke bukan situ. kepentingan masyarakat tapi kepentingan buzzer kan. Bener juga ya. Iya. Kalian berdua. Bener. Ya. Aku setuju aja deh. Ya udah kamu konklusinya gimana menurut kamu? Ya menurut gua udah, tadi gue bilang kan memang ya viral sih boleh-boleh aja. Sebenarnya sah-sah aja orang mau viralin segala macam, tapi Tapi ya kan memang lebih balik baik lagi. kalau bisa direm atau diperbaiki biar nggak nunggu viral kan? Ya. Ya kalau gue lebih ke masyarakatnya sih. Masyarakatnya nggak perlu gini Panas loh. juga. Gini, mereka jangan terpancing. Cuman gara-gara ini udah viral, lalu mereka ikut-ikutan nimbrung, malah nambah-nambahin, akhirnya jadi keruh gitu. Ya. Lebih baik mencari tahu Ya. gitu loh. Dan seperti ada satu politisi bilang kan kalau misalkan lo mengkritik kalau nggak ada solusi ya percuma. Ah, itu seru dibahas itu ya. Iya, kritik perlu pakai solusi atau enggak? Iya. Nah, itu di berikutnya. Iya menarik. Iya. Orang kalau misalnya kita nyobain nasi goreng terus kita bilang nggak enak nasi gorengnya kan belum tentu kita bisa masak nasi goreng kan? Iya. Ini kan masalah lidah. Iya. Iya. Kritik juga gitu. Menarik. Nanti nextnya kita bahas itu Oke. ya. Sebenarnya viral atau enggak
ini juga ada lagi patokannya. Apa? Gimana masalah RUU penyiaran? Karena viral itu nantinya bisa hilang karena dengan RUU penyiaran juga. Oh bener, berarti jadi solusi. Nah itu dia. Jadi solusi supaya nggak viral-viral amat gitu. Makanya RUU penyiaran diberlakukan. Nah masalahnya kita sebagai konten kreator itu juga menjadi menghambat kita. Menghambat? Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Aku juga enggak karena punya backingan. Ya. Wah. Iya. Sahabat polisi. Iya. Ya. Aku nggak pakai backingan tapi aku setuju sama RUU. Ah, kenapa setuju? Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ada masalah sama pemerintah? Anda? Nanti kita bahas di tanggal 30 Juni 2024 di Debatin Aja X Meet the Politician live di Broadway Kuningan. Beli tiketnya di link yang ada di deskripsi. Bakal ada gua, Pak Gahar. Kok gue nggak tahu? Hah? Gue nggak diajak. Ini kita lagi promo di acara lo nih. Oke. Diam dulu ya. Ya. Udah, saya ngomong diem aja Ya, dulu. diam aja. Tiba-tiba. Ya, gue juga mikir iya. Tiba-tiba. Kenapa kami yang project gak diajak ya? Alah bantuin kita lah kamu. Ah. Ya, bakal ada Coki Pardede. Hah? Ada Coki juga? Ada Coki. Anda nggak diajak, sorry. Iya. Ya lu cuma dia. Langsung aja beli tiketnya di link bawah ini. Kita akan ngomongin politik barbaran. Oke. Thank you semuanya.